Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah heroik sahabat Nabi, kuatnya Zubair bin Awam, sang pengawal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki segala kehidupan manusia, serta agar sang hamba mengerti dan faham untuk menyembah sang pencipta. Namun yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana perjuangan manusia terbaik di alam semesta, yakni Rasulullah SAW yang didukung oleh keberanian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang dengan gagah berani berjuang demi membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ialah sahabat mulia yang dikenal dalam sejarah sebagai kesatria yang sangat pemberani, seorang yang kekuatannya berbanding 1000 pasukan, dan seorang pahlawan yang namanya terukir dalam tinta emas sejarah dunia. Sahabat radhiyallahu an itu bernama Zubair bin Awam. Beliau radhiyallahu an adalah salah satu sahabat mulia yang mendapat jaminan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Beliau juga salah satu sahabat yang dikenal sebagai pengawal Nabi Muhammad SAW yang sangat pemberani. Selain itu, beliau adalah sepupu Rasulullah SAW, karena ibunya Sofia binti Abdul Muttalib adalah bibi Nabi Muhammad SAW dan sepupu dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu an, karena ayah beliau adalah saudara laki-laki Ummul Mukminin. Nama beliau adalah Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Hilal al-Quraisy al-Asadi, dan panggilan punya beliau adalah Abu Abdillah Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan Zubair yang lainnya adalah beliau turut serta dalam 2 kali hijrah. Hijrah ke Habasyah, lalu menikah dengan putri Abu Bakar yaitu Asma radhiyallahu anha, kemudian ke Madinah dan mendapat anugerah putra pertama yang diberi nama Abdullah dan putra kedua Mus'ad radhiyallahu an. Beliau radhiyallahu an dilahirkan 28 tahun sebelum hijrah, di mana kecilnya beliau sudah dilatih keberanian oleh sang ibu yaitu Sofiyah radhiyallahu an, seperti berada dalam kegelapan. Dan di masa kecilnya Zubair sudah mahir dalam menunggang kuda dan seni berperang, hingga para ahli sejarah menuturkan bahwa Zubair bin Awam adalah sahabat yang pertama menghunuskan pedang di jalan Allah. Beliau radhiyallahu an juga dikenal sebagai saudagar yang kaya. Berkat rahmat Allah, beliau sangat berhasil dalam bidang perdagangan. Namun harta yang didapat tidaklah membuat ia lupa akan bersedekah. Bahkan beliau dikenal sebagai salah satu sahabat yang sangat dermawan dan sangat baik perangainya. Sebab keislamannya berkat kiprah sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di umurnya 15 tahun. Namun sama seperti sahabat lainnya, cobaan pun menerpa di mana saat keislamannya diketahui oleh orang-orang Quraisy, terutama dari kalangan keluarganya. Sang paman pun melakukan hal yang sangat menyiksanya, yakni tubuh Zubair digulung dengan tikar lalu dipanaskan dengan api. Hal ini dilakukan agar beliau mau kembali ke agamanya semula. Namun kata-kata yang keluar dari mulut sahabat mulia ini adalah, "Tidak, demi Allah, saya tidak akan kembali kepada kekufuran selamanya." Dalam sejarah dijelaskan beberapa kiprah dan perjuangan beliau dalam medan perang yang sangat mengagumkan. Tidak ada pertempuran yang dialami Rasulullah SAW melainkan Zubair radhiyallahu an selalu ikut andil, sehingga ahli sejarah mengungkapkan jika kaum muslimin mendapat kesulitan dalam menghadapi musuh yang kuat, maka mereka akan melapor kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW akan memanggil Zubair untuk menyelesaikannya tanpa ada rasa takut. Sang Zubair yang bagai macan yang mengejar mangsanya dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, seperti yang terdapat dalam sejarah perang Uhud, di mana terdapat orang musyrikin yang sangat kuat dan dikenal sebagai Kabsyul Katifah atau panglima kuda terhebat. Orang ini bernama adalah Thalhah al-Abdari.
Orang ini lalu keluar dengan menunggang unta, lalu menantang duel 1 lawan 1. Tak satupun kaum muslimin yang menjawab seruan Thalhah al-Abdari, kecuali 1 orang, dialah Zubair bin Awam. Seketika itu, Zubair pun maju dan melompat bagaikan singa yang garang. Zubair pun yang berada di atas unta langsung membanding Thalhah al-Abdari dan berhasil melumpuhkannya. Rasulullah SAW yang melihat kejadian itu langsung bertakbir dan diikuti kaum muslimin, dan beliau bersabda, sesungguhnya setiap nabi itu memiliki hawari ataupun pengikut setia, dan pengikut setiaku adalah Zubair. Selain dalam perang Badar dan Uhud, kiprah beliau radhiyallahu an juga tercatat dalam beberapa pertempuran lainnya. Di antara yang paling terkenal adalah perang Yarmuk, di mana tercatat dalam sejarah Zubair termasuk salah satu pasukan yang paling berani di antara yang lainnya, di mana dengan gagah berani dan skill tempurnya beliau melesat bagaikan halilintar, mengobrak-ngabrik barisan pasukan Romawi sampai ke barisan paling ujung, lebih tepatnya sampai pintu gerbang Romawi, dan kembali lagi ke barisan kaum muslimin. Hal ini pun dilakukan sebanyak 2 kali, dan yang kedua kalinya ia pun terkena tebasan pedang di bahu dengan luka yang cukup dalam. Kisah harik lainnya, ketika umat Islam berhasil menaklukkan Mesir di bawah pimpinan sahabat yang terkenal akan kecerdasannya, yakni Amr bin Ash. Kisah pertempuran yang sangat bersejarah di mana pasukan muslimin berjumlah 4.000 harus menghadapi pasukan Romawi yang berjumlah 240.000 pasukan. Dikisahkan, terjadilah pengumpulan yang dilakukan kaum muslimin. Namun dalam beberapa bulan belum mampu menembus benteng karena kokohnya pertahanan lawan, hingga sang panglima Amr bin Ash menyurati Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an agar dikirimkan pasukan tambahan minimal bisa disatukan berjumlah 12.000 personil, karena mengingat sabda Rasulullah SAW, pasukan muslimin yang terkumpul 12.000 pasukan tidak akan terkalahkan. Setelah menerima surat tersebut, Amirul Mukminin pun mengumpulkan masyarakat yang ingin ikut membantu pasukan Amr bin Ash. Maka terkumpullah pasukan 4.000 personil. Amirul Mukminin pun mengirimkan surat kepada panglimanya. Surat itu berbunyi, telah kukirimkan pasukan tambahan yang berjumlah 4.000 personil, ditambah dengan 4 orang yang masing-masing menyamai 1.000 pasukan. Keempat orang yang masing-masing dari mereka menyamai kekuatan 1.000 pasukan tersebut. Mereka bernama Zubair bin Awam, Miqdad bin Amr, Ubadah bin Samit, Usama bin Mukhlad radhiyallahu anhum. Pasukan tersebut dikepalai oleh Zubair bin Awam radhiyallahu an. Sesampai di sana, Zubair pun meminta izin kepada Amr bin Aish untuk menerobos benteng lawan. Setelah diizinkan, beliau pun menyiapkan strategi agar bisa membuka pintu gerbang benteng tersebut. Dalam sejarah dikisahkan, beliau mengelilingi benteng tersebut untuk menemukan celah dan mengecoh pasukan Romawi. Setelah mendapatkan celah yang pasti, beliau langsung menaiki tembok dengan menggunakan tangga dan melumpuhkan pengawal Romawi. Beliau pun bertakbir, maka beberapa sahabat pilihan ikut naik membantu Zubair, dan akhirnya dapat membuka pintu gerbang tersebut. Dan inilah beberapa kisah heroik sahabat mulia Zubair bin Awam yang pantas menjadi idola bagi kita semua. Selain keberanian dan ketangkasannya, beliau juga dikenal sebagai sahabat yang gemar bersedekah dan sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Pada bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah di umurnya 67 tahun, beliau pun wafat di tangan Amr bin Jurmus yang berfaham Khawarij. Dalam perang Jamal, perang yang menjadi duka bagi kaum muslimin karena sebuah gelombang fitnah yang begitu besar, di mana kedua pasukan pimpinan Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an dan Ummul Mukminin Aisyah saling berhadapan, yang awalnya hanya ingin berunding, tetapi karena ulah kaum munafik sehingga terjadilah peperangan yang disebut dengan perang Jamal, sehingga membuat Ummul Mukminin terkepung namun berhasil diselamatkan. Akan tetapi Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an syahid. Namun para ahli sejarah menerangkan bahwa peperangan yang terjadi antara kaum muslimin tidak lain adalah fitnah orang-orang munafik yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Maka tidak pantaslah bagi kita mencaci maki
ataupun menyalahkan para sahabat radhiyallahu an seperti contoh sebagai muslimin yang dengan beraninya menyalahkan sahabat mulia Muawiyah radhiyallahu an ataupun sebaliknya. Ingatlah hadis Nabi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah telah bersabda, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas seperti gunung Uhud, tidak akan menyamai satu mud ataupun infak salah satu seorang dari mereka, dan tidak pula setengahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan inilah sedikit kisah tentang Zubair bin Awwam. Demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.